Kita awali perjalanan kita pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, semangat. Inilah talk show Solusi SDM seperti biasa. Saya membersamai para narasumber. Yang pertama ada Ibu Novianing Tiastuti, CEO dari Magnet Solusi Integra Emisi Consulting. Selamat pagi Bu Novi, apa kabar? Pagi Mas Adi, sehat. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya? Iya, ketemu lagi Mas. Dan selain Bu Novi, pagi hari ini kita juga lagi-lagi mengundang anak-anak muda untuk kita ajak diskusi tentang politik kantor begitu ya. Ada Mas Glenn Karela MM CPM dalam kurung Asia gitu ya? Ya. Oh, jadi CPM itu kayak certified gitu ya? Betul. Ada Asia, ada Eropa, ada apa gitu kan? Enggak ya? Enggak, cuman kebetulan kan memang yang isu kemarin Asia, tapi itu sebenarnya sertifikasi marketing. Oh, marketing ini? Itu marketing sebenarnya. Jadi saya berubah haluan. Berubah haluan. Iya. S2-nya manajemen ya? Manajemen, betul. Tapi praktisinya marketing. Praktisi marketing dan sekarang di politik kantor. Di politik kantor? Iya, berubah total. Iya. Dengar-dengar juga tadi saya secara sekilas Bu Novi bilang dulu sempat mendalami tarot juga ya? Dulu sempat dalam tarot. Sampai sekarang masih sih? Enggak, udah masih bisa? Jarang. Masih bisa, cuman agak jarang sih. Sudah agak jarang ya? Sudah agak jarang. Passionnya udah ganti, politik kantor. Udah politik kantor. Nanti kalau sudah politik kantor pinter, politik dalam negeri ya? Artinya politik di partai politik begitu. Dan Mas Glenn Karela ini sahabat Mercury, founder di Invisible Game. Apa itu? Invisible Game itu bukan founder, author lah. Jadi saya penulis buku memang. Jadi bisa ini buku? Invisible Game? Oh, itu buku. Jadi bisa dibilang saya ini kan corporate political architect ya. Jadi saya sudah 3 tahun ini saya bantu banyak teman-teman eksekutif leaders itu dalam mereka itu menavigasi dinamika politik kantor. Politik kantor ya, Gitu. bukan menciptakan ya? Bukan. Tetapi kalau yang kenapa saya bilang arsitek karena saya juga bantu organisasi sebenarnya. Jadi perusahaan-perusahaan itu ada yang memang. Jadi saya pertama di Indonesia yang menciptakan sebuah tools untuk bisa membedah peta politik Di kantor gitu. tapi ya? Di kantor. Bukan di negara bukan? Sebenarnya prinsipnya sama. Ternyata setelah saya pelajari politik negara dan politik kantor sama karena kata dasarnya politik ya. Politik itu kalau kata Warkop DKI kalau kumpul itik-itik katanya. Itik-itik itu bisa macam-macam loh ya. Oke. Berarti konsultan ya? Konsultan. Mas Glenn itu bisa dibilang konsultan. Ada institusinya konsultannya atau pribadi aja? Saya sementara pakai pribadi sih. Jadi masih pribadi atas nama saya sendiri. Kalau Invisible Game itu buku tentang apa? Politik kantor. Oh. Jadi saya pikir tadi tentang game, makanya saya nanya ke Bu Novi. Ini anak-anak game online tahu. Oh, tentang politik kantor. Iya. Tahun berapa bukunya ini? Tahun kemarin. Oh, baru ya? Baru tahun kemarin. Sementara Mas Glenn mendalami boleh dibilang ini ilmu ya, politik kantor ini ya? Ada keilmuannya. Ada keilmuannya. Ini mulai kapan? 3 tahun ini. 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Apa yang menjadi pintu masuk ketika itu? Apakah Anda jadi korban politik kantor? Atau Anda melihat teman-teman Anda yang jadi korban itu mengeluh, terus Anda mangkel, itu balas gitu. Atau gimana? Korban politik kantor pasti. Politik itu kan oksigen di setiap organisasi ya. Iya. Oksigen di setiap organisasi. Artinya pernah ketemu sama bos yang arti kata bos yang kalau kita ngomong kasar brengsek, pasti. Iya. In every organization itu pasti ada. Dan kebetulan ya itu tadi dulu saya itu kan membaca tarot reader. Jadi banyak teman-teman itu di Jakarta itu levelnya dari manajerial sampai direktur, eksekutif, banyak datang konsultasi, ngobrol-ngobrol, konsultasi. Banyak kan karir gitu kan. Karena teman-teman networking profesional di Jakarta. Dan akhirnya saya mempelajari kok polanya begini, saya pelajarilah. Cari-cari jurnal, saya pelajari penelitian-penelitian tentang ini office politik. Saya pelajari itu semua, saya pelajari polanya seperti apa semua saya pelajari. Nah, dari situ akhirnya bikinlah buku dan bikin konsultasi dan sampai saya bikin tools itu tadi. Jadi ya mempelajari semua lah. Jadi bahwa politik kantor itu kalau orang-orang bilang ini yang baca buku saya itu orang bilang dulu tuh goib.
kerasa tapi tidak ngerti. Ya. Tapi begitu setelah baca buku bisa, oh ini itu artinya. Oke, ya, karena dulu mengalami tapi tidak bisa mendefinisikan, Iya. dibantu oleh Mas Glenn untuk ada bukunya, jadi orang kemudian pembenarannya itu ada di buku itu gitu ya. Betul. Oh ini, oh ini, oh ini. Bukunya fisik. Fisik, Oke. buku fisik, betul. Dijual di mana? Di website, jadi direct ke website saya nanti dikirim langsung Di Invisible Game. di Musical Game. Kalau di misalnya di toko-toko buku belum ya? Memang nggak dijual ke sana. Memang saya self publishing aja. Publishing. Online sendiri, jual online sendiri. Oke. Harganya? Harganya 159, Oh, tidak terlalu mahal ya. nggak terlalu mahal. Ya masih mahal Jokowi White Paper ya. Bu Novi, apakah akan membawakan saya Jokowi White Paper? Aduh, apa itu? Nggak Loh, paham. bukunya Roy Suryo? Oh, udah tahu wes. Loh, itu Absen. politik loh. Oh, itu politik. Politik. Saya nggak ngerti. Oke. Ini saya terlalu banyak politiknya ya. Karena kalau alumni FISIP ya gini, saya belum ketemu sama suaminya Bu Novi. Sama-sama. Suami saya orang politik. Orang politik, iya. Maksudnya iya. enggak bukan main politik Bukan ya. main politik, tapi sekolahnya politik. disiplin ilmunya dulu Iya. politik. Ilmu politik, Ya, dari FISIP soalnya. Oke, hari ini kita bicara soal office politik. Oke. Apa Bu Novi yang menarik dari isu ini? Yang menarik kan begini Mas, seringkali kita menganggap gitu atau menginterpretasikan bahwa office politik ini selalu negatif gitu ya, selalu negatif, terus merugikan orang, lalu kemudian ya ada intrik-intrik kayak gitulah Mas, ada intrik-intrik seperti itu untuk menjatuhkan seseorang atau apa ya menghambat seseorang. Nah, ternyata nanti mungkin dalam diskusi kita akan mendapatkan perspektif bahwa, dan kemarin saya sebenarnya kan juga orang yang kita di goib nggak ngerti ini namanya apa kayak gitu ya, terus waktu ketemu pertama kali dulu, oh sampai kayak gini dipelajari ada toolsnya gitu kan, terus kemudian saya jadi baca-baca kan, oh ternyata sebenarnya kalau kita bicara tentang office politik ini adalah sesuatu yang secara umumnya itu sebenarnya netral, tidak mengandung positif atau negatif, sebenarnya netral tapi tergantung bagaimana menggunakannya, caranya menggunakannya, sehingga kemudian ada sesuatu yang etis dan tidak etis dilakukan seperti itu. Jadi sebenarnya itu tadi Mas, ini netral tapi bagaimana kita menggunakannya, karena kalau kita bicara office politik itu sebenarnya adalah cara yang wajar dilakukan orang atau organisasi untuk mencapai tujuan, tetapi ingat bahwa ketika mencapai tujuan itu sebenarnya ada banyak sudut pandang yang berbeda, latar belakang, terus kemudian resource yang terbatas yang seperti itu Mas, terus kemudian informasi-informasi pendukung yang kemudian ketika itu kena ke seseorang, dia mempersepsikan seperti itu, tetapi sebenarnya balik ke ini adalah bagaimana kita memperkuat diri kita atau memperkuat kompetensi kita supaya itu tadi, kalaupun ada terjadi hal-hal yang demikian kita tidak menjadi korbannya gitu loh Mas, tapi justru menjadi pemicu untuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita supaya tidak jadi korban. Iya. Dari pendapat Bu Novi ini, ke Mas Glenn, apa komentarnya? Tapi sebelum itu saya juga ingin tanya, kalau manajemen itu kan sepanjang yang saya tahu, manajemen itu kan doing something through other person gitu ya, mengerjakan sesuatu lewat orang lain. Kalau politik sendiri, sejauh yang apakah dijelaskan di bukunya Mas Glenn misalnya, per definisinya apa sih? Politik itu sendiri definisinya apa? Apa dipertegas di situ atau gimana? Sebenarnya kan memang sesuai yang sama Bu Novi ya, bahwa politik itu kan sebenarnya kalau bagaimana kita menginfluence, kita bisa memberikan pengaruh, bisa membangun networking, memberikan pengaruh untuk mencapai satu tujuan. Dasarnya itu, secara dasar fundamentalnya kan itu. Jadi makanya kalau orang bilang kan lobby dulu, politik dulu itu ya itu benar, itu salah satu cara. Cuman sebenarnya kan kalau tadi memang politik kan netral ya. Jadi bagaimana mengeksekusi sebuah kekuasaan sebenarnya. Tinggal bagaimana. Kalau orang tidak bisa meleverage, tidak punya kekuasaan di situ, tidak punya power, ya dia tidak akan bisa memberikan pengaruh. Sebenarnya kan di situ. Karena power itu kan ada mata uangnya, ada currency-nya juga. Jadi kalau orang itu memang dia punya akses, dia itu dapat trust dan dia punya persepsi yang bagus di situ, sebenarnya dia punya satu mata uang kekuasaan. Nah, makanya kalau memang orang bisa memberikan, yuk kita mau meminimalisir hambatan,
mencapai satu tujuan di sebuah perusahaan, ya kan akhirnya dia makanya banyak sebenarnya kan sebelum meeting formal itu ada meeting informal. Nah itu meeting informal itu untuk menyelaraskan tujuan dulu. Jadi pada saat meeting formal itu hanya legitimasi pengesahan satu agenda yang sudah disepakati sebelumnya. Sebenarnya di situ itu dinamakan politik itu seperti itu. Jadi kalau orang yang mau sifatnya destruktif atau yang tadi yang negatif, balikannya yang menghancurkan, yang merusak, berarti dia tidak win-win. Kan kalau politik kan yang positif kan win-win ya, mencapai satu tujuan perusahaan, organisasi, meminimalisir hambatan, ya kan, dengan mengajak yang baik, mengalainkan. Tapi kalau yang negatif itu berarti kan apa? Dia menyikut kanan kiri, memberikan framing, mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi win-lose. Nah itu yang kita bilang politik yang negatif sebenarnya. Oke. Menarik yang satu yang kita garis bawahi dan mungkin itu yang jadi harus kita gunakan sepanjang diskusi ini adalah kata Mas Glenn tadi, politik itu netral. Tergantung bagaimana orang memaknainya begitu ya. Kalau memang tujuannya untuk destruktif, untuk kekuasaan ya maka cara-cara yang tidak baik yang digunakan. Tapi kalau untuk membangun, untuk konstruktif ya, karena bagian-bagian yang makanya di awal Mas Glenn bilang juga bahwa sebenarnya banyak yang kita lakukan tapi kita nggak sadar bahwa itu bagian dari politik. Misalnya lobby-lobby sebelum meeting kita pendekatan supaya selaras. Nah itu kan bagian dari politik ternyata ya. Strategic alignment. Iya. Itu kan artinya kan bagian dari politik ya itu sendiri gitu ya. Oke. Tapi kenapa itu selalu muncul ya? Apakah memang ya politik itu keniscayaan bagi seperti apa namanya seperti ya? Udara gitu ya. Ada tapi nggak terasa. Ada tapi nggak terasa, tapi nggak bisa dinisbikan juga gitu. Gimana? Kenapa selalu ada? Kayak oksigen ya. Saya gitu ya. Kayak oksigen ya. Jadi gini, selama ada ekosistem sosial di situ pasti ada politik. Karena sekumpulan manusia, sekumpulan ekosistem sosial itu kita kan mempunyai masing-masing value, mempunyai masing-masing insentif atau tujuan, punya motifnya, punya kepentingan. Tapi harus bekerja bersama. Itu politik itu begitu. Tapi boleh nggak dibilang bahwa politik itu sama tuanya dengan peradaban manusia? Artinya gini, katakanlah kalau dulu saya belajar karena skripsi saya tentang pelacuran, maka pelacuran itu sama tuanya dengan peradaban. Begitu ada manusia, di situ ada pelacuran dalam segala bentuknya. Nah, politik juga kayak gitu. Bisa dibilang iya harusnya. Oke. Karena di mana ada lebih dari 2 orang berkumpul di situ dan akan ada politik ya pasti ya. Bahkan mungkin kalau yang agak ekstrim masnya, maksudnya ekstrim itu di hal-hal yang mungkin kita tidak bayangkan dalam hubungan suami istri, ibu ke anak, ayah ke anak, itu pun sebenarnya kan ada politiknya gitu loh mas. Dari politik ya. Akhirnya kita ini jadi insan politik semua gitu ya. Menarik juga untuk kita tanyakan bagaimana di Magnet Solusi Integra perusahaannya Bu Novi. Ada politiknya nggak kira-kira? Mestinya ada politik mas. Ada ya. Anak-anak itu gimana kalau main politik? Mungkin ya ini mungkin tidak hanya di MSI. Di mana-mana di Merkuri juga ada. Iya. Maksud saya gini, ini yang umum yang di perusahaan lain ada. Kalau ada satu grup sebuah departemen atau satu grup di perusahaan, misalnya leader-leadernya ada di situ. Kan ada direktur nih yang ikut gitu ya, ada leadernya yang ikut. Pasti ada satu grup lagi gitu ya, aksen yang itu tadi si leadernya nggak diikutkan. Ini kan sebenarnya ada tujuannya kan mas, supaya apa gitulah. Itu kan tidak sadarnya ya itulah politik kayak gitu. Itu yang paling gampang mas. Iya betul. Dan Mas Glenn menarik karena Anda konsultan begitu ya, konsultan yang menangani kayak gitu. Apa keluhan-keluhan yang paling banyak disampaikan oleh level-level macam-macam tadi itu? Ada direksi, ada manajer, ada apa tentang politik kantornya? Apa yang secara in general Anda rangkum gitu? Oh ternyata yang paling banyak di Indonesia itu politik kantor itu ini. Bisa nggak didefinisikan? Bisa. Apa? Satu kata, naif. Naif. Orang tidak mau menganggap politik kantor itu ada. Mentiadakan politik kantor sama dengan kita menganggap diri kita nggak ada darah. Jadi mereka fokus kepada pekerja prinsip meritokrasi yang dimana saya mau kerja nggak mau berpolitik lah.
dalam buku saya tulis, kalau kamu tidak mengambil posisi, tidak membangun persepsi buat diri kamu sendiri, orang lain atau sistem yang akan membangun persepsi tentang kamu. Makanya banyak orang akhirnya, saya tuh udah kerja, sudah lama, bahkan 25 tahun, baru kali ini saya disikut sama teman sana sini. Ada gitu, karena ya mereka hanya fokus kepada pekerjaan. Dalam bisnis as usual, kondisi normal, tidak ada pressure, distribusi tekanan, kondisi normal. Tetapi kan banyak ya, klien saya itu kayak korporasi, saya nggak bisa sebut ya, jadi perusahaan-perusahaan korporasi besar ketika grup CEO-nya ganti, wah, terus ada merger and acquisition terjadi. Kayak kemarin tuh rame itu yang PHK 90% itu kan merger and acquisition. Banyak, saya langsung bikin konten. Saya bikin konten tentang ada politik di balik itu, ya kan. Nah, banyak yang kontra, yang nggak percaya, oh ini karena AI. Itu rasionalisasinya, tapi kan mereka fokus karena jenjangnya terlalu jauh, mereka fokus ke operasional, mereka tidak ngerti politik keputusan di balik itu semua. Kenapa ada PHK terjadi, siapa yang pencetus PHK itu terjadi, padahal di berita dikatakan bahwa ini tidak impact kepada laba rugi. Artinya apa? Berarti kan bukan efisiensi bisnis. Nah, bisa dikatakan politik. Nah, jadi orang yang tidak fokus, orang yang tidak ada namanya itu political skill, ada namanya political awareness. Ya, makanya dan ada penelitian orang yang memiliki political skill itu kerjanya, karirnya lebih bagus daripada orang yang tidak memiliki political skill. Itu ada penelitian juga, dan bahkan makanya kita common ya, bahasa arek Surabaya, orang penjilat lebih pinter cepat naik kerja daripada orang yang punya skill tapi nggak bisa menjilat. Itu bahasanya gitu. Tapi itu beririsan ya. Arti itu linear dengan atasan atau owner atau direksi yang punya echo chamber, yang menciptakan budaya ABS. Akhirnya apa? Budaya di bawahnya ikut semua. Kalau owner atau direksi atau atasan yang maunya laporan bagus semua, bawahnya ikut, culture-nya ikut semua. Nah, itu politiknya terbentuk dari atasan. Leader adalah cermin daripada politik itu sendiri. Ya. Nah, ini ibunya mungkin karena ibu kan di SDM ya, konsultan SDM, ibu pasti expert di situ. Jadi kita beririsan. Kalau politik dengan SDM ada irisannya juga. Ya. Oke, jadi Bu Novi, saya baru tahu, apakah itu juga yang membuat Bu Novi memutuskan menerima pinangan Mas Lugi? Kena politik ya, korban politik gitu ceritanya. Bukan, karena Bu Novi ingin belajar banyak tentang politik. Wah, ini politik kantor ya, berarti bojoku kudu politik. Apakah itu? Ya, saya ini korban politik. Oh, korban politik. Ada komentar sebelum kita break ke iklan? Oke, saya setuju gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, tadi kalau saya buka dengan orang sering mengartikan politik kantor ini sebagai sesuatu yang negatif, justru menurut saya skill office politik ini yang harus dimiliki oleh seseorang dengan perspektif yang tadi nih, ini dia harus netral. Artinya bukan kemudian digunakan dengan tidak etis. Betul. Gitu kan. Seperti itu. Jadi memang orang-orang itu siapapun menurut saya yang tadi itu juga yang dibawa harus punya itu tadi, keterampilan office politiknya. Itu sebenarnya seperti apa sih? Yaitu tadi bagaimana dia membangun kepercayaan ke atasan, bagaimana dia berkomunikasi dengan baik dengan lintas divisi seperti itu, kemampuan dia menyampaikan ide dengan baik, kemampuan dia mempersuasi keputusan atasan melalui data. Nah, itu sebenarnya adalah keterampilan yang diperlukan untuk office politik. Jadi keterampilannya itu harus tinggi, dan kita nggak boleh mengatakan bahwa karena ini negatif, wes aku nggak mau ikut-ikut, aku mau diem aja gitu ya. Orang yang mau diem aja dan mau aman dari yang katanya tadi office politik, justru tadi itu naif gitu. Banyak. Jadi naif artinya dia diem aja, dan kemudian ketika dia kena tadi itu karena keterampilannya tadi tidak dimiliki, dia akan mengatakan saya ini korban. Even kata Mas Glenn, orang yang pinter pun kalau dia tidak dia naif terhadap politik kantor, ya dia tersisih. Betul. Karena tidak bisa quote unquote menjual dirinya begitu ya. Saya dulu juga gitu soalnya. Saya dulu naif. Jadi saya tuh selalu berpikir. Karena anak Tuhan terus naif gitu ya. Kelihatan dari wajahnya ya Paul. Sekarang masih berdoa toh? Masih. Oh, jangan-jangan menguasai politik kantor enggak pernah berdoa. Nanti kita lanjutkan, kita break dulu ke iklan. Oke, beberapa kali tadi Mas Glenn, narasumber kita ini menyampaikan konten gitu. Ternyata memang beliau ini Anda bisa dapatkan
konten-konten beliau itu terutama di Instagram ya. Instagram. IG-nya sesuai dengan namanya @Glenn GLENNKARELA. Ya. Gitu ya. Iya. Nah, di situ aktif ya? Aktif. Update ya? Update terus. Oke, dan bahkan tadi sampaikan oleh Mas Glenn, dari konten-konten itulah kemudian mendapatkan banyak relasi, mendapatkan banyak klien gitu ya. Kalau di TikTok ada tapi tidak seaktif di ini. Dulu aktif, cuman 1-2 bulan belakangan agak kurang aktif. Oke. Ya karena prosesnya kan TikTok tuh kan saya harus scripting, taking konten, editing tuh lumayan takes time ya. Lebih cepat bikin di Instagram. Di Instagram lebih cepat ya. Silakan @Glenn Karela begitu ya. Oke, Mas Glenn kita lanjutkan ya. Tadi kita berhenti dengan satu pemahaman bahwa banyak orang itu naif, menganggap bahwa aku gak melo-melo, aku gak ngerti politik kantor. Padahal mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua ini adalah bagian dari politik kantor. Yes. Ya, mau dibawa ke destruktif, mau dibawa ke konstruktif, sebenarnya kembali ke masing-masing orang. Persoalannya adalah manusia itu, politik itu kan kecenderungannya kekuasaan ya. Ya. Dalam tanda petik ya. Betul. Kekuasaan itu tidak selalu negatif. Betul. Tapi bagaimana membatasi orang kekuasaan seseorang? Karena power tend to corrupt. Ya. Ini cocok wes ya. Iya. Cocok wes ketemu orang suka bahas politik jadi. Iya, cocok. Istilahnya keluar semua. Iya, kekuasaan itu kecenderungannya korup, pasti korup lah. Betul. Nah, itu kan artinya bahwa politik kantor itu juga art ya, the art of office politics ya. Kalau di buku saya kedua judulnya The Art of Survival. The art of survival. Monggo dijelaskan. Kalau yang buku pertama kan The Invisible Game ya, jadi membuka mata orang terutama yang naif bahwa biasanya orang sudah kecentok dulu, mereka telat, kecentok dulu, mereka jadi korban dulu. Kenapa kok aku begini? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Mereka baca buku, oh ternyata begini. Ada yang cerita sama saya tuh banyak. Saya tuh ya udah penjualannya paling banyak, kerja gini-gini semua, tapi akses dibatasin dan semua orang yang lain-lain didengar. Coba baca buku saya dulu. Setelah mereka baca buku, akhirnya oh ternyata The Invisible Game tuh caranya gini, permainan yang nggak kelihatan begini. Itu yang pertama. Nah kalau di Art of Survival tuh lebih ke taktik, lebih itu membedah taktik-taktik cara apa ya, yang defensif sama ofensif sih. Jadi bagaimana cara taktik-taktik kotor yang dilakukan orang, terus kan kalau saya itu kan saya membagi tiering ya. Jadi battleground orang yang level staff, supervisor, manager, direktur sama owner itu kan beda-beda. Battlegroundnya beda-beda. Nah itu makanya kan cara survivalnya setiap tier itu beda-beda juga. Makanya kalau di level sudah sampai level direktur, dia sudah tidak akan rebutan resource lagi. Tapi bagaimana supaya posisinya tidak ditendang oleh RUPS? Ya itu kalau direktur begitu. Dan direktur challenge-nya adalah makanya saya bilang saya bikin tools yang pertama di Indonesia, saya bisa akses. Direktur ini rentan kupingnya keri kena penjilat enggak? Which is itu ada literasinya, echo chamber namanya. Jadi kalau dia kena echo chamber, artinya berarti dia hanya menerima laporan bagus-bagus saja. Berarti ego dirinya masih belum mau kalah. Akhirnya apa? Ini banyak klien saya itu, bahkan yang pabrik-pabrik ada yang bilang pabriknya itu ada 3 unit. Tapi yang bilang ini antar direksi BOD. Direktur satu bilang, ini direktur ini loh ya, dilaporin hanya unit 1 yang bermasalah dapat padahal unit 2 dan unit 3 itu dapat komplain, enggak dilaporin. Akhirnya kan strategi yang dibikin sama direktur ini kan enggak tepat. Ini berantakan dia. Ini jadi bom waktu. Nah ini direktur ini itu kena namanya echo chamber. Jadi laporannya kan akhirnya maunya ABS semua. Yeah. Dia tidak mau menerima kritik, tidak mau menerima masukan. Ya kan. Jadi setiap orang yang kontra dibabat, orang yang kontra dihabisi. Enggak disukai. Nah akhirnya apa? Ya dia leader inilah yang menciptakan culture politik di bawah. Karena resource-nya terbatas, karena kursinya, promosinya terbatas semua. Orang berebut mencari muka, menjilat bosnya, dan bosnya juga senang dijilat. Nah ini cocok. Kalau bosnya nggak suka dijilat, mau di culture-nya menjilat seperti apapun, ya bosnya akan tetap melek. Bosnya sadar, oh ini orang berpolitik.
Tapi kalau bosnya sendiri maunya yang bagus-bagus, mau di feeding egonya, dimakan egonya, ya dia akan bunuh diri sendiri. Itu akan jadi penuh waktu. Karena sebenarnya banyak di Jakarta itu banyak hal kayak gini. Jadi kayak direktur ini yang akhirnya kalau ngobrol sama saya kayak misalkan antar BOD gitu ya, banyak direktur di Jakarta banyak kayak ini kenapa kok mesti komplain direktur begini ya karena itu faktor ego sebenarnya, kembali ke faktor manusianya lagi. Berarti memang perlu kompetensi ya untuk orang bisa memanage office politik itu tanpa dia kehilangan integritas ya. Betul, harus. Apa kompetensi yang dibutuhkan? Yang pertama itu namanya social attitudeness. Social Jadi attitude. dia harus bisa membaca situasi, karena dari assessment, sekian banyak assessment yang saya lakukan, self assessment ya pribadi ya, banyak itu orang itu saya lihat hasil assessmentnya itu orang cenderung silo, kerja fokus ke divisinya atau ke dirinya, ke target kerja sendiri. Nah, impactnya apa? Impactnya pada saat ada kerja atau kolaborasi cross divisi, dia akan susah mendapatkan support gitu. Nah, pernah saya beberapa kali assess di beberapa perusahaan itu, ternyata saya kan assess dari level bawahnya sampai ke level atasnya ya, bukan direktur, leadernya, profesional juga leadernya. Jadi misalkan GM-nya gitu, manajernya, jadi manajer. Ternyata GM itu yang menciptakan, karena GM itu otoriter, itu yang menciptakan culture di bawah, politik di bawahnya seperti itu juga. Jadi saling melindungi, itu bisa begitu juga. Salah satu faktornya itu begitu. Banyak macam. Ya. Oke. Udah? Belum. Oke. Nil mungkin Ini sudah. Sudah? Hilang lagi. Ya, agak. Oke, Bu Novi ada komentar? Tadi Mas Aldi nanya ya kompetensi apa yang dibutuhkan gitu kan. Nah kalau tadi udah disampaikan apa tadi lah istilahnya tadi social attitudeness. Kalau saya salah satu yang perlu dikuasai seseorang adalah namanya organizational awareness. Organizational awareness itu kita tahu di dalam sebuah organisasi atau di organisasi kita berada, orang-orang ini sebenarnya peran di balik jabatan formalnya itu apa. Nah itu yang kita harus tahu Mas gitu. Jadi misalnya si bos ini dia percaya sama siapa, orang keduanya biasanya siapa. Kalau pengaruh-pengaruh itu mudah dilewatkan lewat siapa. Betul. Kayak gitulah. Kalau kita mau sesuatu yang cari solusi dengan orang yang mau jadi pendengar yang baik, ini harus lewat siapa, kayak gitu. Jadi itu organizational awareness. Kita tahu orang-orang siapa yang bisa membantu kita mewujudkan tujuan. Artinya kalau kita tujuan ya bicaranya netral ya Mas. Ya supaya target tercapai, supaya kinerjanya jadi bagus, perform kan seperti itu. Nah itu perlu Mas, karena kadang orang itu cuek itu tadi loh. Ya wis kerja gitu, enggak tahu si bapak A, si bapak B. Mungkin tahu jabatannya. Tetapi sebenarnya kalau itu kita bisa tahunya dari mana? Ketika kita meeting gitu kan, kita misalnya beberapa kali meeting gitu, kita bisa identifikasi. Oh, itu kalau suaranya itu mesti dengar. Oh, ini pintar ngolah data itu. Oh, ini cara bicaranya kalau ini pintar ngolah berbicara by data, ini berbicara by apalah yang kayak gitu. Nah, itu organizational awareness karena itu yang akan membuat kita menjadi paham dinamika organisasi. Artinya kita ini ngerti gitu loh bahwa organisasi ya kaitannya dengan kalau sesuai dengan masing-masing layernya tadi, bisnis acumen-nya. Jadi isu bisnisnya itu apa? Karena orang itu seringkali kerja fokus ke technical skill, mereka nggak paham keseluruhannya, gitu loh. Jadi kalau misalnya ini ada apa gitu di luaran geopolitik atau apa, kita sebenarnya tahu efeknya ke kita apa di pekerjaan kita seperti itu. Jadi ya itu tadi agak susah ngomonginnya, tapi kepekaan kita untuk membaca yang gaib tadi itu menurut saya itu penting. Jadi kerja nggak asal kerja gitu loh Mas. Itu shadow structure namanya, kalau office politik itu. Yang dimaksud sama Bu Novi itu shadow structure. Nah kan memang di company itu orang HR itu kan membuat namanya organization chart ya, struktur organisasi yang formal. Itu untuk mengidentifikasi kita ini di bawahnya siapa, secara administrasi laporan ke siapa. Tetapi ada namanya di dalam office itu ada namanya shadow structure. Itu yang enggak formal. Kalau di buku itu saya bedah menjadi 12 archetype.
Jadi ada yang namanya menjadi, kalau misalkan nih Ibu misalkan meeting ya, saya tuh punya klien yang misalkan korporasi besar gitu ya. Nah di Jakarta korporasi besar, terus biasanya sebelum mereka meeting gitu kan, antar misalkan meeting direksi dan segala macam, itu biasanya ada salah satu yang mereka tuh mencari suara dulu, at least minimal 60%, 60% suara setuju. Itu saya sebut dengan bisa shadow operator gitu, bisa shadow operator atau the connector. Nah, ada yang menjadi gatekeeper, sebelum masuk ke bos harus lewat si ada Ibu bilang, itu namanya the gatekeeper dulu juga. Jadi macam-macam. Jadi banyak orang dan memiliki karakter, kita ada cara approach masing-masing orang tuh gimana juga. Ada yang memang ada namanya puppet master. Puppet master dia biasa di belakang nggak kelihatan layar, tapi dia mengendalikan. Bisa CEO atau biasanya pemilik project atau pengendali polisi perusahaan tertentu kayak Ibu tadi bilang. Nah, memang benar yang Bu Novi bilang, mungkin istilah di SDM kita organization awareness ya Bu ya. Nah, makanya memang harus mengidentifikasi sebenarnya siapa yang melihat siapa. Nah, yang saya lihat tuh banyak orang datang kalau konsultasi ke saya masalah itu kan gini. Kita sama ya, prinsipnya sama psikolog itu kan sama. Kalau saya konsultasinya sama kayak kan ke Bu Novi kan harus asesmen psikologi, ada keilmuan psikologi. Nah saya menggunakan keilmuan office politik. Yang saya lihat orang-orang datang konsultasi, tidak ada jawaban template, tidak ada di AI. Jadi ya saya selalu assess dulu. Masalah kamu di ternyata masalahnya apa? Silo diri. Jadi masalah lihat orang tuh rata-rata nggak mau echo chamber kayak di level direktur echo chamber gitu kan. Terus tidak mau berkolaborasi dengan tim dan segala macam, dan jadi kelihatan resiliensinya itu kelihatan. Ada yang resiliensinya bagus tapi manipulatif, memoles data, itu juga masalah. Oke, ternyata memang banyak sekali. Kita break dulu ke iklan, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, kita berbagi waktu dengan sahabat Merkuri, ada Pak Nanto. Terima kasih Pak Nanto sudah menitipkan pertanyaan. Kalau politik kantor itu mengharuskan harus tahu siapa saja orang dekat owner yang bisa membantu penyampaian solusi. Tapi kenyataannya orang ini penjilat ke owner. Pasti yang disampaikan adalah sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan kondisi ini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan. Berarti dia menjadi gatekeeper. Perannya dia kan menjadi gatekeeper. Itu tadi, kalau menguntungkan diri seperti kan dia memang politik yang destruktif ya. Dia bukan win-win tapi kan win-lose. Ya artinya kalau memang dalam situasi seperti itu, ya kuncinya, kalau kan kita butuh ya, posisi kan kita masih dalam organisasi dan kita butuh. Ya kita mau nggak mau kita harus pendekatan sama gatekeeper itu. Kita tidak bisa memusuhi. Nah kesalahannya kebanyakan profesional itu begitu melihat orang ini seperti ini, itu dijadikan musuh langsung. Dijadikan musuh. Ini penjilat nih, malas gitu kan, nggak mau deketin. Padahal ada ya memang nggak mudah gitu loh. Teorinya mudah, konsepnya mudah, tapi menjalankan tidak mudah. Tapi karena kuncinya satu, gatekeeper itu harus dideketi. Gitu, gatekeeper harus dideketi apa aja. Makanya kan kadang sekretarisnya bos, PA-nya bos itu kan sering dapat kiriman. Jadi kalau di Jakarta itu sekretarisnya direksi itu ya, PA-nya direksi gitu, sering dapat kiriman dari direktorat lain, dari bisnis unit lain gitu kan, dapat kiriman ini segala macam. Tujuannya apa? Ya dia cari info. Iya. Gitu. Jadi kalau di Jakarta gitu, sekretarisnya direksi gitu sering dapat kiriman gitu. Tujuannya mencari informasi, pendekatan. Tujuannya gitu. Ya. Jadi Pak Nanto memang lagi-lagi ini keniscayaan ya. Iya. Dan mungkin saya menambahkan gini. Jadi jangan salah mengidentifikasi gatekeeper, karena menurut saya gatekeeper tuh gate-nya bukan cuma satu gitu kan. Gate-nya bukan satu, ada beberapa gate gitu kan. Ada beberapa gate, dan ketika kita tahu salah satu gatekeepernya itu menurut kita tidak bisa kita percaya, ya jangan lewat dia, harus lewat yang lain. Nah, jadi kalau kita misalnya bicara di tataran direksi gitu ya, ada direksi, kemudian ada BOD-1 gitu kan, BOD-1. Nah, jangan menganggap bahwa yang bisa menginfluence itu hanya yang BOD-1, tetapi orang yang mungkin di BOD-2 gitu, itu adalah orang yang sebenarnya
bisa menjadi pintu kita kayak gitu Mas, menjadi pintu kita. Atau mungkin orang dari departemen yang lain yang sebenarnya kita tahu bahwa oh ini kok sering dapat tugas kayak gitu. Makanya itu kita kalau kerja nggak boleh naif tadi itu. Ya. Kita ini harus aktif ngelihat karena sebenarnya itu tadi kita butuh pekerjaan kita itu selesai dan hasilnya bagus dan ujung-ujungnya memang dapat penghargaan. Yang Seperti menarik itu. kan ini politik banget ini. Sekalipun dia itu seorang penjilat, tapi kalau kita quote unquote ya bisa menguasainya, menguasai dalam pengertian mengambil hatinya Iya, iya. apa-apa, dia nggak akan Setuju, Mas. tidak Iya. dia tidak akan menjual kita jelek kok. Iya, iya. Itu Betul, itu kan betul. intinya di kuncinya. situ Nah, ya. ini hanya bisa diomongkan oleh orang yang berpengalaman. Kayaknya ya. Duh, iya. Iya, benar. Iya. Ini pujian loh Mas. Iya. Ilmu politik ya. Iya, iya. Dalam konteks di perusahaan ya. Iya. Harusnya sih ya. Iya. Oke, kemudian ada Bu Eki. Jadi gimana Pak Glenn dan Bu Novi? Apakah setiap karyawan memang wajib memiliki keterampilan politik kantor? Yes. Iya. Betul. Silakan Pak Glenn dulu, Mas Glenn dulu. Loh, itu ada teorinya namanya political skill loh. Ada. Jadi bagaimana cara kita social attitudeness itu ada validasinya, ada jurnalnya social attitudeness itu. Jadi bagaimana kita membaca situasi. Dan ketika saya melakukan assessment, sama kayak psikolog melakukan assessment kan kelihatan ya Bu ya. Semua kan based on dari jurnal. Ya, Ya. saya melakukan assessment itu juga saya melihat orang ini peka nggak sih baca situasi bahasa radar. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya resiliensi orang itu akan kelihatan kalau dia tidak peka, ya resiliensinya dia akan rendah. Jadi wajib dan kemudian bagaimana dia bisa bermanuver di dalam dinamika itu. Iya, gitu. iya. Itu juga penting sekali. Seorang manajer kalau dia tidak berani dia tidak berani bermanuver, resource-nya diambil orang lain. Jadi challenge-nya itu beda, setiap level itu beda. Ya makanya apakah wajib memiliki political skill? Oh, wajib. Ada semua ada ilmunya. Jadi kita ini bukan ngomong kayak ngawur gitu bukan. Iya, iya. Semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Ada ilmunya. Itulah pentingnya untuk Anda sekali lagi ikutin terus perkembangannya ini. Kalau yang belajar yang paling gampang adalah mengakses akun Instagramnya Mas Glenn Karela ya. Ya. @GLENNKARELA gitu ya. Nah, nanti Anda bisa mempraktekannya. Kabari kami kalau Anda sudah pintar ya. Seperti Bu Novi. Bu Novi ada komentar untuk Bu Eki. Oke, jadi kalau membangun karir itu sama sebenarnya dengan kita membangun rumah. Kalau menurut Ya. saya ini Ya. ini dari perspektif SDM gitu ya. Karena itu kompetensi itu menjadi pondasi gitu, skill utama gitu. Kompetensi itu menjadi skill utama. Tadi kan tanya penting atau enggak ya penting karena itu menjadi skill utama, menjadi pondasi dari kalau seperti halnya kita bangun rumah, di mana dindingnya adalah integritas. Artinya ketika kita bekerja ya kita harus benar-benar jujur gitu kan. Terus kemudian komunikasi itu seperti apa, ada pintunya gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, dengan bos, dengan siapapun lah seperti itu. Jendelanya keterbukaan seperti itu. Kemudian atapnya itu kepercayaan. Nah, itu yang harus dibangun gitu. Jadi pondasinya ada tapi juga membangun 4 pilar yang lainnya tadi. Menurut saya gitu sih. Ya, oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Nanto, untuk Bu Eki, silakan untuk yang lain. Kita memang kejar-kejaran dengan waktu kita, tapi kita akan manfaatkan. Pak Glenn atau Mas Glenn, bagaimana peran pemimpin untuk menciptakan dinamika organisasi yang sehat sehingga office politik itu tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan? Sebenarnya kuncinya satu ya, dia harus ciptakan culture budaya yang transparan. Jadi semakin orang bertanya-tanya penilaiannya bagaimana, KPI-nya nggak transparan, komunikasi juga nggak transparan, itu otomatis menciptakan budaya yang berpolitik. Orang ya itu tadi, orang akan berlomba-lomba. Iya, paham. Karena kalau sudah transparan terbuka, orang sudah tahu. Jadi Parameternya jelas. parameter jelas. Cuman kan kesalahannya mungkin Bu Novi udah pengalaman ya nangani banyak perusahaan ya. Ketika organisasi ini seorang leadernya juga mungkin kalau menurut saya adalah leadernya ini tidak bisa memberikan contoh sebagai leadership yang dalam normatif yang baik, komunikasi dan KPI-nya nggak jelas, yang penting asal kerja, yang terjadi ya politiknya di situ akan semakin kental. Ya. Ketika
ketika seorang leader masih dia memiliki penilaian subjektif, disitulah politik akan semakin kental. Oke. Bu Novi? Betul sih. Iya, kalau menurut saya peran leadernya dia harus menjadi teladan untuk integritas gitu. Lalu kemudian juga harus ada sistem yang membangun tadi ada komunikasi, ada kejelasan, keterbukaan, sistemnya yang fair seperti itu. Jadi itu yang harus dia ciptakan Mas. Terus rasa aman untuk bahwa orang bisa menyampaikan keluhannya, hal-hal yang mungkin dirasa sebagai feedback oleh menjadi feedback bagi perusahaan. Nah, itu yang harus dia bangun Mas. Karena kalau itu nggak dibangun ya itu tadi akan terbentuk sebuah budaya atau sebuah iklim yang tadi itu karena leadernya yang bahasanya itu apalah gitu ya yang yang destruktif tadi seperti itu, maka lingkungannya akan menjadi lingkungan yang destruktif juga gitu. Ya, oke. Artinya politik kantor itu sebuah keniscayaan, tetapi dia akan menjadi diperparah menjadi destruktif ketika tidak ada transparansi, ketika tidak ada ketegasan SOP dan segala macamnya. Betul. Ketika itu semuanya jelas, maka nggak masalah dengan politik kantor karena semuanya pasti akan mengarah pada tujuan yang sama. Betul. Ya, oke. Bagian akhir dari diskusi kita, Mas Glenn, kalau ada satu hal yang perlu dipahami setiap orang tentang office politik sebelum memasuki atau berkembang di dunia kerja, apa pesan yang ingin disampaikan? Jangan naif lah. Ya itu ya. Aja. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak. Jangan naif ya. Jangan naif. Soalnya gini loh, kuncinya satu dari kasus-kasus yang saya tanganin itu orang itu mereka begini dengan mentiadakan menganggap tidak mau berpolitik, itu sama aja kamu karirmu akan diambil oleh orang lain. Gitu. Makanya kalau kamu tidak mau membangun, saya sampai pernah loh kerja tuh diginin saya. Dulu waktu kerja di korporasi saya diginin. Orang tuh nggak tahu kamu siapa. Dulu tuh kan saya karena naif ya, kerja gitu kan. Ternyata nggak bisa. Budaya di situ adalah budaya penjilat sekali perusahaan itu. Waduh, jadi sehingga karena saya dulu fokusnya kerja dengan prinsip meritokrasi, makanya saya bilang meritokrasi itu pembodohan. Karena meritokrasi kan novel, diciptakan novel. Meritokrasi itu diciptakan novel yang justru untuk mengolok-olok, tapi dipakai sama semua pemakai bisnis, semua orang itu menjadi satu acuan. Padahal meritokrasi itu dari novel untuk mengolok-olok, menyindir. Sebenarnya begitu. Jadi meritokrasi itu adalah alat untuk mengontrol. Memang dunia kerja tidak adil. Semakin jauh kamu dari ring satu, dari sumber kekuasaan, ya kamu akan jadi semakin mesin pencetak uang. Dunia tidak adil, dunia kerja tidak adil. Jadi semakin yang orang yang dekat dengan ring satu dia yang selamat. Itu terjadi kok. Ya. Nih itu. Jadi pesan saya jangan naif. Kalau kamu kayak tadi Bu Novi bilang, belum tentu yang BOD-1 itu yang punya pintunya lah. Pintunya. Betul. Kalau kita bilang informal power ya. Kadang seorang driver aja bisa membisiki bosnya. Jadi bos saya punya klien seorang kepala cabang di salah satu perbankan di Jakarta. Nah, dia tuh cerita kalau sama saya, dia tuh driver aja bisa milih. Dan dia sekarang sudah sumpek, capek sama kerjaan. Driver tuh diajak ngopi, diajak makan. Cewek bosnya, kepala cabang bank besar, top 3. Cewek, setiap hari itu pergi golf sama pejabat segala macam. Tetapi driver ini tuh bisa memberikan influence. Nah, jadi bukan hanya orang yang punya jabatan. Makanya kita tidak boleh naif. Iya. Saya dulu naif soalnya. Iya. Karena naif itu bisa membuat kita jadi gampang ngejudge orang, gampang ngejudge keadaan, kayak gitu ya. Iya. Semua karena kenaifan kita. Terima kasih Glenn Karela, MMCPM, konsultan beliau ini, dan punya buku namanya The Invisible Game. Mas Glenn, kalau orang pengen kepoin Anda lebih jauh, selain IG ada nomor telepon kah? Ada. 0899 3070 500. Oke, nanti kalau Anda telat untuk mengakses ini silakan nonton lagi ya. Kan nomor teleponnya ada di sana atau Anda hubungin Mercury gitu ya. By the way, terima kasih banyak. Thank you, terima Mas kasih. Glenn, sukses ya. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Ya, Bu Novi sekarang closingnya juga belum tadi. Iya, kalau saya sebenarnya nadanya sama, jangan naif.
tapi lebih ada penjelasannya bahwa orang kerja nggak bisa hanya kerja keras gitu ya, Ya. jangan menganggap kerja keras itu segalanya, tetapi karena kita bekerjanya dengan manusia, bukan Anda ini mesin dan nanti akan kerja dengan mesin, maka ya itu tadi Anda harus menguasai keterampilan bekerja sama dengan manusia, Ya. di mana ada komunikasi, ada keterbukaan, ada kepercayaan, yang seperti itu yang kemudian itu yang harus kita tingkatkan dan kemudian itu kita kelola dengan baik. Betul. Supaya kemudian ya itu tadi ini akan menjadi apa ya, kalau saya katakan akan menjadi senjata, akan menjadi tameng buat Anda ketika ada situasi-situasi yang tidak menguntungkan karena ada office politik yang negatif, tetapi dengan Anda mempunyai bekal itu tadi, maka Anda akan minim sekali untuk bisa menjadi korbannya. Begitu. Betul. Ya, oke, baik. Terima kasih para narasumber. Ada agenda apa saja MSI dalam waktu dekat, Bu Novi? Oke, MSI dalam waktu dekat kalau yang pelatihan itu kita nanti di Juli tanggal 11 ada sekretaris administrasi yang ber-BNSP, kemudian 18 Juli itu manajemen SDM, TOT dan juga analis data muda. Nanti di Agustus sampai di Agustus akan ada lagi ya buka untuk yang K3 dan juga public relation. Kalau yang lain-lainnya ya kalau di perusahaan sedang ada proses rekrutmen atau mau ada promosi dan sebagainya, kami siap membantu dengan tes psikologi assessment atau mungkin sekarang bagaimana membuat KPI yang lebih tepat lagi karena ada situasi-situasi yang membuat kita harus adjust beberapa sistem yang ada di organisasi kita begitu. Ya, silakan dikontak saja di 0811 340 55 57. Oke, terima kasih para narasumber, Mas Glenn, Bu Novi, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi dalam perbincangan selanjutnya. Sampai di sini Talkshow Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Saya Aldi mewakili para narasumber pamit. Sampai jumpa dalam Talkshow selanjutnya. Bye.